Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Dwi Aprianti, NIM 1921020. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah dari kelompok saya. Sebelumnya, saya akan menyebutkan poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, energi. Kedua, satuan energi. Ketiga, cara mengukur energi. Keempat, bentuk-bentuk energi. Kelima, usaha. Keenam, satuan usaha. 7, daya. 8, satuan daya. 9, pesawat sederhana. 10, manfaat pesawat sederhana. 11, jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, yang pertama, saya akan jelaskan apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dapat menyebabkan perubahan pada benda atau lingkungan. Matahari sebagai sumber energi utama memberikan banyak manfaat. Matahari menghasilkan energi radiasi yang dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi yang sangat berguna bagi kehidupan. Kedua, satuan energi. Dalam satuan internasional, satuan energi adalah joule. Adapun satuan joule dinyatakan dalam kesetaraan berikut. 1 joule sama dengan energi yang hilang sebagai panas saat suatu arus listrik. 1 ampere melewati 1 hambatan 1 ohm selama 1 detik. Ketiga, cara mengukur energi. Cara mengukur energi dapat dijelaskan melalui beberapa contoh. 1. Energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki benda akibat adanya pengaruh tempat atau pengaruh kedudukan dari benda. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki sebuah benda karena mempunyai ketinggian tertentu dari tanah. Energi potensial ada karena adanya gaya gravitasi bumi, sehingga dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan EP sama dengan energi potensial. M sama dengan massa benda. G sama dengan percepatan gravitasi. H sama dengan tinggi benda dari permukaan tanah. Kedua, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang harus ditempuh oleh gelombang perselang waktu tertentu dikali dengan periode gelombang. Biasanya mempunyai denotasi huruf Yunani lambda. Keterangan lambda sama dengan panjang gelombang dari sebuah gelombang suara atau gelombang elektromagnetik. C. Kecepatan cahaya pada ruang hampa sama dengan 300.000 km per sekon sama dengan 300 juta meter per sekon. C. Kecepatan suara pada udara sama dengan 344 meter per sekon pada 20 derajat Celcius atau 60 derajat F. F sama dengan frekuensi gelombang. Cara menghitung energi listrik dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu W sama dengan V kali I kali T. Keterangan W sama dengan energi listrik, satuannya joule. V sama dengan beda, I sama dengan kuat arus listrik,
T sama dengan waktu. Keempat, bentuk-bentuk energi. 1. Konversi dan hukum konservatif energi atau hukum 1 termodinamika. Sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu hukum kekekalan energi atau hukum pertama termodinamika. Dalam hukum pertama termodinamika dinyatakan bahwa energi tidak dapat hilang atau dimusnahkan, namun hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kelima, usaha. Pengertian usaha dalam sains melalui selalu menyangkut tenaga atau energi. Apabila manusia, hewan, atau mesin melakukan usaha, itu harus mengeluarkan sejumlah energi untuk menghasilkan perpindahan. Keenam, satuan usaha. Dalam SI, satuan gaya adalah Newton. Dalam satuan perpindahan adalah meter, sehingga satuan usaha merupakan hasil perkalian antara satu gaya dan satuan perpindahan. 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Ketujuh, daya. Daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh sebuah benda persatuan waktu. Jadi, daya P dihitung dengan membagi usaha P yang dilakukan terhadap selang waktu lamanya melakukan usaha. Karena usaha merupakan hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Kedelapan, satuan daya. Satuan usaha dalam SI adalah joule, sedang satuan waktu adalah sekon. Jadi, satuan SI untuk daya adalah watt. 9. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah pesawat yang penggunaannya tanpa mesin atau bahan bakar dan mudah dalam pengerjaan. Gabungan beberapa pesawat sederhana dapat membentuk pesawat rumit, contohnya mesin cuci, sepeda, dan mesin mobil. Ke-10, manfaat pesawat sederhana. Manfaat pesawat sederhana: 1. Untuk mempermudah pekerjaan manusia. 2. Energi yang kita keluarkan juga bisa hemat. 3. Waktunya bisa lebih singkat. 4. Untuk mengubah arah gaya. 5. Untuk menghasilkan gaya yang lebih besar dengan gaya yang lebih kecil. Ke-11, jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana: 1. Tuas atau pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang berupa batang yang dapat berputar pada satu titik tumpu dan berfungsi untuk memindahkan gaya. Kedua, bidang miring. Bidang miring adalah bidang yang permukaannya miring terhadap kedudukan mendatar. Dengan menggunakan bidang miring, pekerjaan menjadi lebih ringan. Ketiga, katrol. Katrol merupakan alat yang terdiri atas sebuah roda kecil yang beralur dan dapat berputar pada porosnya. Katrol merupakan pekerjaan karena dapat mengubah arah gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya tentang energi, usaha, dan daya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.